Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semua? Perkenalkan, nama saya Subuh Subaktio. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas usaha tentang gas LPG 3 kilo dan 12 kilo serta minuman galon. Tentang usaha dari Bapak Saya Muhammad Zainul Faher, Mas Muhammad Zainul Faher yang berlokasi di Jalan Haji Saikin. Haji Saikin, Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Nah, pertama-tama ini nih Mas Faher. Kita mau nanya awal mula usaha itu dari kapan Mas? Kita usaha, kalau ditanya awal mula itu kita usaha dari waktu masih minyak tanah. Minyak tanah ya. Minyak tanah itu kan sempat dihapus. Berarti pada waktu itu Mas Faher berusaha minyak tanah aja. Minyak tanah aja. Ya, minyak tanah aja. Sama aqua masih ada aqua. Aqua ini galonnya udah. Sama gas non subsidi. Oh, gas non subsidi di belakang ya, Bright itu ya. 12 kilo. Iya, 12 kilo. Blue gas dan aqua, blue gas 12 kilo. Minyak tanah kan itu dihapus tahun 2000, kalau nggak salah saya lupa ingat 2001 2001 ya, benar-benar. Dia mulai diceritakan. 2005 itu lanjut masuk ke 3 kilo. Kalau usaha dari 2005 sampai sekarang pindah ke 3 kilo. Udah ke 3 kilo ya. Ya. Nah, berarti awal mula Mas Faher usaha minyak dan galon masuk 2005 sudah mulai main gas 3 kilo. Iya. 12 kilonya belum ada ya Mas? 12 kilonya belum ada zaman itu. Oh. Pas baru naik main 3 kilo kita nggak buka 12, kita nggak bikin agen 12 kilo. Oh. Nah, hambatan yang dihadapi apa aja nih Mas, permasalahan dari pas Mas Faher main di main di minyak tanah, lanjut ke depan udah mulai Kalau main di gas hambatan, kilo? kalau dari minyak tanah, hambatannya itu pertama modal. Modal ya, modal Dulu usahanya. kan kalau kita dagang minyak, karena bentuknya minyak, ya pakai modal berjalan dalam arti Iya. minyak ya habis. Nah. Kalau ini kan gas itu habis, tapi tetap ada masih tabungnya. Benar. Jadi kita penambahan modal ditabung, dan tabung juga harus banyak untuk pemutarannya cepat kan ya. Tuh. Masih ingat nggak Mas Faher modal awalnya ini untuk ngebangun ini semua nih berapa ini? Modal awalnya lupa sih, Lupa ya. cuma lumayan Sekitaran jadi kalau punya agen itu ya. kita dapat itu dari Pertamina. Itu saat ini kita dapat kalau yang 12 kilo untuk pembukaan PT dan dapat alokasi dari Pertamina itu untuk kita yang sebanyak 12 ton 1,5 miliar untuk PT-nya aja, di luar dari mobil, kendaraan untuk operasional sama tabung dan lain-lain. Itu sebesar 1,5 miliar. 1,5 miliar itu untuk modal usaha ya. Untuk modal usahanya. Supaya kita dapat alokasi PT supaya bisa berjalan itu dari Pertamina. Untuk kita bisa ngisi lah intinya. Bisa ngisi di Pertamina. Rasa ininya kita bisa ngisi ke Pertamina. Ngisi gasnya. Nah, omset yang didapat dari Omset 1,5 itu. Omset per bulan nih. Iya, omset per bulan. Omset per bulan itu kisaran kalau sesuai realisasi 50 jutaan, 50 sampai 70. 50 sampai 70 ya. 50. Omset per bulan ya. Omset per bulan. Omset per bulan. Untuk kotor, belum Ya, karena omset ya. untuk pengeluaran dan lain-lain. Nah, kita kan sudah melewati masa-masa pandemi nih Mas Faher. Ya. Selama pandemi gimana nih? Peredaran gas dan galon air ini gimana? Pandemi Sempat menurun kah? Apa tetap stabil? ya turun sih sebenarnya. Turun ya. Cuma emang di luar logika karena kalau misalkan pandemi itu orang-orang pada di rumah seharusnya yang masak dan lain-lain, tapi ini kita juga merasakan
keuntungan ya. Apa ya? Bahkan sempat ada kerugian. Mungkin karena nggak ada yang dagang gorengan, Iya, nggak ada pedagang-pedagang tuh waktu itu mungkin pada tutup, jadinya tidak bisa laku nih gas yang 3 kilo ini. Kerugiannya kita nggak bisa hitung sih gimana kerugiannya. Tapi yang pasti angka omsetnya menurun ya. Angka omsetnya menurun. Oke. Nah, Mas Ferry kan ini jual gas bersubsidi dan gas non subsidi ya. Iya. Nah untuk gas non subsidinya gimana? Untuk saat Nah, ini itu apa ada penurunan? turun banget. Turun banget ya. Kenapa? Gara-gara dari Pertamina ada kenaikan harga Di gas? di gas 12 kilo. Kenaikan harganya hampir 100% 100% dari ya. bulan November 2019. November 2021 sorry. Itu sampai bulan ini itu naikin hampir 100%. 70% lah. Nah, kalau boleh tahu Mas Ferry, emang dari awalnya harganya berapa? Terus sampai kenaikannya berapa ya Mas Ferry? Kurang lebih untuk harga 12 kilo itu di angka 140. Oh, 140. Sekarang harganya 215. Sekarang harga 215, 220. Terus ini Mas Ferry, rencana selanjutnya ke depan untuk menghadapi ke depan ini bagaimana? Rencana selanjutnya kemungkinan kita buka beberapa cabang, titik istilahnya itu pangkalan Pengalaman untuk memperluas perdagangan ya. terus perdagangannya. Karena kalau 3 kilo itu kan sebenarnya region, kita nggak bisa lebih banyak. Cuma kalau dari 3 kilo, 12 kilo sorry, itu non region, jadi kita bisa buka di mana aja. Maksudnya region atau non region itu apa sih Mas? Region daerah. Region Kalau 3 daerah. kilo itu harus tertata. Jadi kalau kita punya agen di Jakarta Selatan, Misalnya ya. misalnya hanya untuk di Jakarta Selatan saja. Oh, kita nggak boleh keluar ke Jakarta Timur, Nggak Jakarta boleh, Oh. kita nggak boleh mensuplai keluar Jakarta Selatan. Berarti ini regionnya untuk Jakarta Selatan. Yang subsidi aja, Nah, itu dia. yang non subsidi itu bebas. Termasuk aqua, termasuk dus-dusan, kita jual ke dus-dusan itu bebas. Nah, ini kan Mas Ferry ada di Pondok Pinang, Jakarta Selatan ya. Bisa dibilang kan perbatasan Tangerang Selatan dengan Jakarta Selatan ya. Apakah pernah Mas Ferry jual ke Tangerang Selatan? Nggak bisa. Nggak bisa ya, karena sesuai regionnya ya. Saya jual. Nanti ada kena tegur sama Pertamina. Pertamina. Nah ini untuk usulan bisnis aja nih Mas Ferry. Untuk lokasinya ini, pabrik ini sudah tepat nggak sih sesuai sasaran? Maksudnya strategis dan gampang dicapai nggak sih untuk para customer? Kita ini agen. Dan agen. Kalau agen itu, kalau menurut saya tidak berpengaruh Masalah lokasi ya. masalah lokasi. Cuma memang lokasi ini untuk bagian gas LPG agak sulit. Pertama masalah tetangga. Itu kan harus ada perizinannya ya. Iya benar. Ini kan juga bisa membahayakan dan Benar. harus menjaga kenyamanan tetangga. Iya benar. Kedua, dari Pertamina pun kita dapat syarat untuk ada persyaratan yang luas tanahnya berapa, dan harus seperti apa, dan kayak gitu jadinya menurut saya nggak harus di pinggir jalan juga nggak harus, di dalam pun juga nggak harus. Jadi kayak yang penting tidak mengganggu kenyamanan yang lain dan tidak membahayakan gitu ya. Nah pula juga kan dari untuk agen ini kita itu mengirim ke pangkalan, ada bahasa pangkalan dari agen besar. Kita nggak boleh menjual customer langsung. Jadi kita tetap ke B2B, bukan ke B2C. Dalam arti baru tuh dari si pangkalan yang kecil-kecil ini, baru tuh mungkin ada lokasi-lokasi yang harus strategis. Karena kita kirim ke dia, baru dia menyuplai ke customer langsung. Kalau agen berarti tidak penting ya lokasi itu. Lokasi agen itu menurut saya tidak begitu penting. Tidak berpengaruh. Penting dalam arti tidak penting dalam arti selain penyuplaian ke pangkalan-pangkalan. Iya benar. Pangkalan itu bisa dimaksud dengan warung seperti itu. Ya warung ya. Warung yang kuotanya lumayan besar. Dalam arti kita pengiriman
kalau 3 kilo yang bisa disebut pangkalan itu udah terdaftar sebenarnya dari Pertamina juga udah terdaftar dia sebagai pangkalan. Kita supply-nya itu maksimal itu 200 tabung Terus tabung ya. sehari satu pangkalan. Minimal itu 50 sampai ada yang 50 ada yang 100 tergantung jarak. Kalau emang jaraknya jauh nggak mungkin kita ngirim cuma 50, jaraknya jauh kita juga patok Di uang jalan di ya. ruang jalan. Nah, kalau boleh tahu ini jumlah tabung memang subsidi berapa mas? Yang non subsidi kita punya 215-an. 15 ya. Kalau yang subsidi Yang subsidi kita punya 800 800 ya. 1000 tabung gas di sini guys. 800 yang ada. 800 yang non subsidi. Yang non subsidi yang ada. Yang ada. Yang berputar Yang berputar. itu kisaran 1200 Berputar ya. Berarti untuk totalnya 2000 lah. untuk jadi 2000 tabung gas di sini ya. Berarti customer tetangga-tetangga bisa langsung beli di sini ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Kita agen. Kita agen, jadi perizinan harus Lewat ke pangkalan dulu. pangkalan dulu. Jadi agen. Jadi Pertamina ini Nah, punya namanya SPBE. SPBE itu untuk pengisian gas. Nah. Yang bisa ngisi gas di SPBE itu adalah agen. Agen ngisi, dari agen kita supply ke pangkalan, kita agak mikronya. Dari pangkalan baru ke customer. Jadi kalau dari customer langsung ke agen itu nggak boleh. Satuan ecer gitu ya, Iya. 10, 5 itu nggak boleh. bisa kena sanksi dari Pertamina atau ntar Mas Bisa Faira? nanti dari Pertamina. Mas Faira ya, agennya yang Karena main. harus terdaftar di Pertamina. Terus ngobrol-ngobrol untuk saran bisnis depannya Mas Fair, ini udah ada media sosial belum sih? Untuk media sosial kita belum punya. Belum punya ya. Sebenarnya perlu nggak sih media sosial menurut Mas Fair sendiri dalam mengembangkan bisnis ini perlu nggak? Media sosial itu perlu, tapi lebih ke trustnya sih. Kalau kita tuh ada, kita benar ada, kita benar. Jadi banyak yang kalau untuk oknum-oknum ya, Bener. banyak yang mungkin dia menyalahgunakan si 12 kilo, Heeh. ya kan dia bisa jual harga lebih murah. Mungkin dari gas 3 kilo, Ternyata gasnya palsu ya. nah gasnya kan isi gasnya dipindahin. Oh, si gasnya pindah. Ya, dari subsidi dipindahin ke non subsidi. Jadi kayak gitu-gitu lebih ke trust nih. Kalau kita tuh benar nih asli dari Pertamina, kita ngisi ke Pertamina, kita ada resmi. Media sosial itu seperti itu. Mungkin ada himbauan-himbauan apa. Berarti itu termasuk hambatan dong ya Mas? Nah itu kompetitor tadi Kompetitor, saya ya. bilang. Hambatannya itu kompetitornya itu semacam itu tadi. Oknum-oknum itu Ngomong itu. Karena emang jauh banget harganya. Dia bisa jual, saya jual seharusnya 215.000. yang 12 kilo ya. 12 kilo. Dia bisa jual 130 bisa 120. tapi dia ngikutin kita jual 215 dia jual 200.000 tapi kan tetap untungnya beda ya. Iya. Dia lebih banyak untungnya sebenarnya. Kita cuma dapat untung satu tabung itu antara 7.000 8.000 di luar dari operasional. Berarti kalau bisa dibilang gasnya itu oplos ya Mas? Gasnya Yang- oplos apa yang mereka itu oknum itu? Iya. Ngoplos gas ya? Oplos, iya. Tapi sama aja nggak sih gasnya? Atau gas Oh, itu beda-beda? nah itu tuh itu juga saya agak kurang tahu ya. ya. Baik kalau gitu Mas. Terima kasih banyak Mas Fair waktunya. Sama-sama. Semoga bisnis semakin berkembang, semakin bermanfaat untuk masyarakat banyak. Terima kasih banyak sekali lagi sudah meluangkan waktunya. Semoga Allah balas kebaikan Mas Fair. Terima kasih guys sudah menyaksikan video ini. Sampai kembali lagi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.